Really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Malam itu terjadi sebuah kepanikan yang cukup besar di salah satu rumah sakit yang berada di kota Seoul. Dikala sebuah mobil ambulan membawa seorang gadis yang merupakan korban dari kecelakaan. Korban itu adalah Hana, dan saat ini ia mengalami luka yang cukup serius. Beruntung, orang yang tanpa sengaja menabrak dirinya cepat bertindak, sehingga ia bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Jawab salah satu perawat sambil memasangkan selang infus dan juga selang oksigen ke tubuh korban. Sang dokter mencoba berulang kali memanggil Hana, hanya untuk memastikan berapa persen tingkat kesadaran pasiennya tersebut. Namun, dikarenakan ia tidak mendapatkan respon sama sekali, sang dokter pun langsung mengambil sebuah senter kecil yang berada di dalam saku jas kerjanya untuk memeriksa kepekaan pupil mata pasiennya. Jawab beberapa perawat yang berada di sana secara kompak. Sedangkan yang terjadi di luar ruangan, seorang gadis kecil yang berusia 4 tahun bernama Kim Arumi sedang mengalami syok dan juga takut secara bersamaan. Di saat sang ayah yang bernama Kim V tanpa sengaja menabrak seorang wanita di saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Namun, putri kecilnya hanya menggelengkan kepala. Sebagai bentuk, ia menolak untuk ditidurkan. Ungkap sang buah hati dengan penuh rasa penyesalan. Lantas sang ayah yang melihatnya pun segera menenangkan putri kecilnya. Tak berselang lama, muncul sepasang suami istri yang merupakan kedua orang tua Hana. Mendengar sang ayah yang merasa bersalah dan juga meminta maaf, Rumi yang berada di dalam gendongannya pun langsung meminta untuk diturunkan. Ia menghampiri Tuan Huang dan langsung menggenggam salah satu tangannya.
sambil menghapus jejak air mata dan juga menampilkan senyum tulus di wajahnya, agar Rumi dapat kembali tenang dan juga percaya dengan apa yang ia ucapkan. Namun di sela-sela obrolan itu, secara tiba-tiba mereka dihampiri oleh dua pria yang berpakaian seragam. Namun, sebelum ia beranjak, ia terlebih dahulu pamit kepada putrinya. Lantas, Vi pun langsung beranjak pergi bersama kedua pria berseragam itu. Namun di saat Rumi menyadari kalau sang ayah bukan pergi seperti yang diucapkannya, ia pun langsung histeris. Sambil memeluk tubuh Rumi, Nyonya Huang pun hanya menganggukkan kepalanya. Ia masih berusaha untuk menenangkan gadis kecil itu. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria yang telah dikuasai oleh minumannya. Ia sedari tadi mengulangi kalimat itu-itu saja, sehingga membuat seorang wanita yang tengah melayaninya mulai merasa bosan dan juga jengah. Pria itu sama sekali tidak menghalangi saat wanita itu akan beranjak pergi. Ia hanya memandangi saja. Pagi itu, Yan yang baru saja menjemput kesadarannya dibuat sedikit terkejut dikala ia melihat jam dinding yang berada di kamarnya sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ucap Yan sambil memalingkan wajahnya ke arah samping, ke tempat biasa di mana posisi suaminya tidur. Namun, ternyata orang yang tengah ia cari sudah tidak ada. Yan yang kini masih dengan segala pemikirannya, memilih untuk membersihkan diri. Dan kemudian, ia akan lanjut untuk mengisi perutnya yang sudah mulai bersuara. Di saat Yan tengah menyentuh lukanya, ia kembali teringat kepada Jongkook. Mendengar ucapan Yan yang begitu meyakinkan,
Wanita parubaya itu pun langsung memberikan berkas tersebut. Setelah Yen menghabiskan sarapannya, ia pun segera bersiap-siap. Tak lupa ia juga memberikan sedikit riasan di wajahnya, agar luka di wajahnya itu dapat sedikit tertutupi. Namun sebelum ia beranjak keluar, ia mendapat sebuah panggilan masuk dari sang oma yang akan mengabarinya tentang kondisi adiknya. Setibanya di kantor Jongkook, entah mengapa Yeon langsung menggunakan nama Bibihan. Mungkin dikarenakan ia merasa saat ini suaminya tengah berusaha untuk menghindarinya, makanya ia melakukan itu. Tapi siapa sangka ternyata menggunakan nama tersebut malah memperlancar langkahnya. Tetapi sesaat akan beranjak, Nayeon pun muncul, dan berakhir dialah yang akan mengantar Yeon menuju kantor suaminya. Ucapnya di dalam hati sambil menatap sinis ke arah Yeon. Belum selesai Yeon mengucapkannya, Nayeon secara kasar langsung merebut berkas tersebut. Dengan nada yang terkesan mengejek, Nayeon mengatakan hal tersebut kepada Yeon. Dan setelah itu, ia pun langsung beranjak, membawa berkas yang seharusnya Yeon bawa. Yeon tetap melangkah keluar, sambil menatap heran ke arah Nayeon. Namun, tidak berselang lama, ia berjumpa dengan Yeonjun. Ucapnya sambil menunjuk ke arah punggung Nayeon. Jongkook jelas kesal, padahal ia ingin menanyakan kondisi Yeon kepada pelayan Han. Nayeon kontan kesal melihat respon Jongkook yang seakan tidak memperhatikannya. Padahal hari ini ia sudah berpenampilan cantik dan juga seksi, agar dapat menarik perhatian tuannya itu. Tapi apa? Semua itu
tidak berguna sama sekali. Namun, melihat Jongkook yang saat itu tengah duduk di salah satu sofa, Nayeon pun langsung memiliki ide. Ia tak mau semua usahanya hari ini hanya sia-sia. Lantas ia pun segera berpura-pura untuk tersandung, agar nantinya ia akan terjatuh di atas pangkuan Jongkook. Namun, belum sempat tubuhnya terjatuh, tangannya langsung ditarik oleh seseorang. Dan begitu tubuhnya telah berdiri sempurna, ia malah mendapatkan sebuah tamparan. Dan itu berasal dari YN. Nayeon mencoba untuk membalas, tetapi sebelum tangannya mendarat, Jongkook lebih dulu menahannya.